bermazhab itu mesti satu atau boleh pindah-pindah? Ini kan banyak yang nanya kan, sebelum antum nanya udah dijawab duluan di sini halaman 54 sama 55. Ulama kita beda pendapat. Ya, mesti satu mazhab aja atau boleh pindah-pindah nih. Maka ada dua aliran di situ, ada aliran Imam Mahalli, Syafi'iyah juga, ada aliran imam yang lain yang mengatakan kalau Imam Mahalli bilang harus satu, imam yang lain enggak. Orang awam itu mazhabnya adalah mazhab gurunya. Gurunya kan banyak. Kalau gurunya 4 mazhab, ya 4 mazhab sudah. Bapak boleh pindah-pindah, Pak. Ini kabar gembira sebenarnya dari beliau. Jadi ternyata Bapak ini orang awam bebas, Pak, milih imam. Tuh, saya yang nggak bebas. Saya kalau udah tahu satu mazhab, satu manhaj, kalau belum mengerti manhaj yang lain, saya harus pakai manhaj yang saya mengerti aja. Wajib hukumnya bagi saya, Pak. Kalau Bapak nggak wajib. Maka bagi orang awam yang tidak fokus ngaji fikih, ngaji hadis, cukup nanti ikuti saja dulu di antara ulama Ahlus Sunnah bersanad, saya seraknya sama Syekh Fulan, yaudah ikut. Kata Syekh Ali Jum'ah, hadza huwas sahih. Inilah yang sahih. Ini yang benar. Ya, pendapat kedua yang lebih kuat. Pendapat pertama itu mungkin cukup untuk tempat-tempat yang sudah mapan mazhabnya. Mungkin Indonesia dulu termasuk ya. Dulu, Pak. Sekarang kan sudah dimobardir lagi ya masalah Salafi kan. Maka kita harus tampilkan bahwa mazhab Syafi'i itu beragam. Saya ditegur oleh Syekh Badi Sayyid Al-Ham, beliau ahli hadis, ahli fikih juga. Ngajarin waktu itu ilmu hadis sama ilmu fikih kepada kami. Hasyiah Ibn Qasim, kemudian Tadribur Rawi, lalu hafalan Arba'in, semuanya itu saya setorankan ke beliau. Beliau mengatakan, antum ya, idza qara'tum al-mazhab kullaha mazhaban wahidan, satajid al-mazahib kullaha fiha. Ya. Ya. Ente kalau baca satu mazhab aja, baca semua perdebatan yang di dalamnya, nanti ketemu semua perdebatan yang ada di mazhab seberang. Berarti kita ini kalau serius saja di mazhab Syafi'i, kita ketemu, Pak, nanti ulama yang mengatakan sentuhan sama istri nggak batal. Ada, dan saya pakai itu. Antum jangan pakai itu kan nggak tahu dalilnya. Ya, ngasih tahu aja, Pak. Tapi hatalan sampai sekarang harim saya, istri saya, kalau saya sentuh dia ulang wudu. NU soalnya. Saya tidak besar di komunitas NU. Saya komunitasnya beda gitu. Syafi'inya beda lah. Gak masalah, saya sentuh. Saya sholat habis itu. Makanya saya jarang, Pak, mau jadi imam. Kecuali saya ulang wudu lagi. Saya jarang, kenapa? Karena sebelum berangkat ke sini, saya udah megang istri saya dulu. Tuh, kita kasih tahu, Pak, ya. Makanya aneh nggak mau antum jadi makmum. Ya. Walaupun saya punya hak jadi imam misalnya. Kenapa? Khawatir nanti merusak keyakinan orang di belakang. Apalagi saya sudah cerita ini. Ya kan? Kecuali saya biasanya wudhu dulu nih. Nah, itu kalau antum tawarin jadi imam, pasti langsung ke depan itu. Ya. Nah, itu rahasianya kenapa saya jarang jadi imam. Taib. Nah, lalu di sini di halaman 57 beliau bercerita tentang bantahan orang tentang dalil itu cuma 2. Ya, orang bilang dalil cuma 2. Nah, dibantah sama seperti jawaban kita tadi. Ternyata dalam ilmu usul fikih dalil banyak, lebih dari 2. Maka slogan-slogan ma qalallahu wa rasuluhu batil, ya, yang mengatakan hanya kalam Allah, hanya kalam Rasulullah, ini kalam sahih tapi maksud dia batil. Maksud dia batil. Kalamnya sahih enggak? Inilah perkataan Sayyidina Ali ketika membantah mereka. Perkataan Ibnu Mas'ud ketika membantah Khawarij. Jadi Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib ketika membantah Khawarij. Kalamnya sama. Ibnu Mas'ud waktu itu membantah bibit-bibit Khawarij. Apa kata Sayyidina Ali? Ya. Kalamul haq yuradu bihil batil. Kalamnya benar. Ma qalallahu wa rasuluhu. Kalam Allah, kalam Rasul. Benar enggak nih?
Benar, mengikut kalam Allah, ikut kalam Rasul. Tapi kalam ini mereka giring untuk meruntuhkan mazhab. Padahal mazhab itu adalah isinya kalam Allah dan kalam Rasul. Walaupun disebutkan Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Fulan, itu bukan imamnya yang beda. Imamnya ketemu dalil yang berbeda gitu. Atau antum membayangkan Imam Syafi'i itu berkalam bukan dengan hadis Nabi. Pernah gak kepikiran itu? Wah, tuduhan besar itu, Pak. Buhtanun azim. Tuduhan besar itu. Hati-hati. Yang paling konyol apa, Pak? Tidak boleh ikut Syafi'i. Ikut Bukhari aja. Dan kita sudah bantah itu berkali-kali. Kenapa? Imam Bukhari murid dari muridnya Imam Syafi'i. Ya, masih mau ngomong gitu lagi? Ya sudahlah ya. Nah, kira-kira begitu, Pak. Nah, penjelasan beliau nih, hujah-hujahnya di sini ada, termasuk kalam Imam Syafi'i tadi ya. Jika ini sahih, pasti itu mazhabku. Menurut mereka, kalau Imam Syafi'i ngomong idza sahhal hadis fa huwa mazhabi, jika hadisnya sahih itulah mazhabku, itu sahih menurut Albani menurut mereka. Ini hadis ini sahih nih menurut Albani, pasti ini nanti jadi mazhab Syafi'i. Enggak. Ini sahih menurut Imam Syafi'i. Banyak kok hadis yang sahih menurut Imam Syafi'i, tidak sahih menurut Bukhari. Banyak, Pak. Bahkan sebaliknya juga ada. Hadis yang sahih menurut Imam Bukhari, enggak sahih menurut muridnya Imam Muslim. Contoh, mau tahu contohnya? Hadis mengenai kewalian. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Hadis qudsi. Siapa yang memerangi waliku, aku nyatakan perang. Itu hadis menurut Imam Muslim itu tidak sahih. Tapi beliau tidak pernah katakan itu. Beliau cuma tampilkan dalam kitabnya hadis-hadis tentang kewalian, tapi nggak muncul hadis ini. Tapi Imam Bukhari tampilkan hadis itu. Syekh Albani tertipu dengan penilaian ulama mengenai rawi yang ada di situ. Dikira Imam Bukhari nggak mengerti kualitas rawi itu, keadaan rawi itu. Dia dhaifkanlah ini hadis. Padahal hadis ini sudah dicek oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Gitu. Ya, kalau ada orang bantah Bukhari, walaupun selevel Albani, ya sama kayak orang mau meruntuhkan gunung tapi pakai hammer. Pakai pacul. Gunung, Pak, segera itu dia mau hancurin. Ya, dia yang hancur. Ya, dia yang hancur. Nah, inilah yang mau kita ingatkan. Berdasarkan ini, Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi untuk kita, bukan untuk mereka. Karena mereka sudah punya ustadz sendiri, imam sendiri. Kita tidak perlu terganggu jika mereka mengatakan tidak boleh bertaklid, bermazhab. Ya. Karena imamnya sendiri nggak ngelarang bermazhab. Syekh bin Bas nggak ngelarang bermazhab, Pak. Beliau hanya memakruhkan orang taklid buta. Kok nyampe ke yang sekarang-sekarang berani bilang bermazhab nggak boleh? Ini imamnya siapa coba ya? Imamnya Al-Hantui, imam hantu. Ya. Syekh bin Bas itu di Maju' fatwanya mengatakan boleh bermazhab. Tapi tidak ada kewajiban mengikuti 4 mazhab. Dia bilang gitu. Nah, di sini dia main. Jadi dia cuma mengatakan tidak ada kewajiban mengikuti 4 mazhab. Bagi kita, bagi ulama aneh yang belakangan yang belajar usul fikih, wajib mengikuti salah satu imam mazhab. Nah, ini yang pendapat yang kuat menurut saya. Karena kita nggak kuat sekarang. Kecuali di bab muamalat, kita boleh mengikuti mazhab-mazhab yang baru. Ya, di kitab fikih kan nggak ketemu, Pak, hukum GoPay, OVO, ada nggak? Makan GoFood. Karena nggak ketemu sama si ustadz seberang, dia nggak ngerti, dia bilang apa? Haram. Ya, benar nggak? Tahu kan ustadznya ya? Dia bilang haram, Pak. Ke laut aja dia. Ya. Kasihan orang begini. Betapa sempitnya dia memahami perkara fikih. Ini fikihnya bukan fikih ibadah, fikih muamalah. Kok dikait-kaitkan sama riba? Jauh. Riba jelas haram. Kalau yang begini belum tentu riba.
Anti riba, anti fulus. Karena fulus dari bank. Bank adalah sumber riba. Dia kalau ngajar dapat gaji, dapat honor, bentuknya apa? Fulus. Ya, mengharamkan apa yang bukan gitu. Memakan apa yang dia haramkan. Menerima apa yang dia haramkan. Kan kasihan tuh.